Terdakwa sudah mau putusan, ya enggak? Sidang minggu depan, tuntutan dari JPU. Ini pendukungnya malah ribut saling serang, coba. Kan koplak, ya enggak? Malah ngeributin harta gunung gini. 100 juta lah, 750 juta lah. Oh, jadi ngedukung karena itu, gitu loh. Jadi selama ini dukungannya nggak tulus. Kacau, oi. Cewek yang pernah dipakai sama suaminya tuh, geng, tak Di VT ini saya persilahkan khususnya bagi para dokter untuk komen ya, profesi dokter nih, komen dengan kontennya doktif. Oh, doktif, dokter detektif itu multifungsi ya, untuk mencari kegagalan atau keburukan dokter lain gitu ya. Intinya seperti itu ya. Silahkan untuk yang berprofesi dokter, silahkan komen. Ini toh pantesan dia pakai kacamata terus, pakai topeng. Oh, profesi dokter sekarang itu multifungsi ya. Apa yang sedang dilakukan sama dokter detektif ini ya. Ya ini buat yang ngomong ini aja. Yang dokter-dokter yang lain saya pastikan profesinya juga nggak seperti dokter ini kan. Tiang untuk 4 lantai ini itu hanya sebesar setengah tangan saya, 10 cm. Ini ya, ponpes yang lagi viral di Jawa Timur yang roboh menimpa beberapa santrinya, yang santrinya juga dilibatkan dalam membangun ponpes tersebut ya, dengan dalih apa sih namanya, saya lupa, saya skip yang untuk saat ini ya. Mungkin untuk menghemat biaya juga, mungkin iya ya, katanya itu sudah dirancang dengan orang yang ahli ya. Intinya tuh pesantren cuman sebagai kayak kulinya, tukangnya ada ya, si pesantren ibaratnya kayak kulinya. Yang saya lihat, saya perhatikan ini tiangnya atau cagaknya ya, 4 lantai sekecil itu loh. Lah emangnya gupon burung dara ya, atau rumah burung dara itu ya, 4 lantai loh, tiangnya kok segitu gitu loh. Ora ngeri ya. Ini rumah saya 2 lantai aja tiangnya gede-gede loh. Lah ini 4 lantai kok tiang segitu, yang ngeri loh ya. Ya saya sedikit paham tentang konstruksi bangunan ya, karena dulu sebelum otak saya ke Restart itu sering ikut bapak saya itu buat rumah susun, buat sekolah batik, buat jembatan ya kan. Dulu bapak saya itu kontraktor ya, dan di situ pun ada takaran-takaran khusus ya, misalnya pasir berapa, nanti tuh semennya berapa gitu kan ada. Nah ini ya, 4 lantai tiang segitu, ngeri kali ya. Ya terjadilah tragedi seperti itu ya, karena tiangnya aja seperti itu ya. Terus ketika si santri meninggal dalam reruntuhan bangunan, dibilang mati syahid ya, dibilang takdir ya. Ini pertanggungjawaban sih menurut saya, pertanggungjawaban pihak ponpesnya ya, membangun aja kayak gini kok ya, padahal santri masuk ke situ tuh bayar, nggak gratis ya. Ngeri kali, udah melihat tiangnya aja tuh miris ya. Ya untuk bagi orang tua yang ingin menaruh menempatkan anaknya di ponpes ya, untuk saling komunikasi, saling keterbukaan ketika anak di sana atau orang tua lagi berkunjung ya, aktivitas apa saja itu perlu ya, supaya orang tua juga bisa berpikir ya. Kalau anaknya di ponpes kayak gitu kan, katanya ada yang kalau dihukum itu untuk kerja ikut bangun itu ya. Padahal anak kita sendiri kalau di rumah itu dimanjakan nggak banyak untuk melakukan aktivitas rumah ya.
Nah ini diponpes kayak gini dan akhirnya endingnya meninggal ya. Saya cuma fokus sama tiangnya, ngeri sekali, kecil-kecil sekali, 4 lantai loh. Ya wis lah ya. Si tok ndi nyatane. Aku ngono menjarakne kacung iso sampai gedel dhewe konten ono sih. Ini yang lagi heboh di Tulung Agung ya, Mbak Suci versus Kacung Motor. Ya bermula tuh Mbak Suci cuman ingin menanyakan tentang Galian C kepada pihak Kacung Motor. Nah pihak Kacung Motor versi Mbak Suci bilang ya, Kacung Motor itu ngatain Mbak Suci gila, Mbak Suci pernah jadi karyawannya, padahal itu tidak benar semua. Nah dari situ muntaplah atau marahlah Mbak Suci sampai ke istri 2-3-nya ini di nyuk. Nah gugat, ada kan orang yang berjenggot itu juga dipenjarakan sama Kacung Motor. Katanya juga ada seorang yang tidak membeli rumahnya terus dipenjarakan juga. Ini kayak versi Mbak Suci ya. Terus ini gugat, ini kan sudah masuk ke ranah pengadilan ya, sudah berapa kali jalan tuh. Nah kekayaan Kacung Motor katanya cuma 60M beserta mobil-mobil bodongnya. Ini kata Mbak Suci Motor. Terus jika memang kekayaan Kacung Motor hanya 60M, terus gugatannya 300M, lah nanti sisanya itu nyari mana ya. Ini perseteruan yang spektakuler menurut saya cuman ngamati perkembangannya jika sampai nanti ini Kacung Motor nyungsep ya wes ya. Dulu kan saya juga pernah berpesan ke kedua istrinya ini ya, ketika nanti suaminya terpuruk sepuruk-puruknya seperti apa ya, mudah-mudahan bisa menemani sampai dalam kondisi seperti apapun ya, mudah-mudahan kuat ya, karena menikah ini kan dua-duanya sudah bergelimang harta. Nanti ketika suatu saat nyungsep ya harus bisa menerima realita yang ada, mudah-mudahan kuat gitu ya. Kekayaan 60M, tuntutan 300M, ngeri kali ini ya, semakin panas nih ya. Ke istri om, Kita resmi dari racing. aku bilangin ya ke istri om ya. Nah ini mungkin pelajaran buat ya yang gadun-gadun lah, istilah orang Jakarta seperti itu. Kalau di tempat saya tuh nyebutnya ciblek-ciblek ya. Jadi cem-ceman ya si om mobil 4 bulan gak diangsur, terus ketika mau ditarik leasing mau ngancem lapor sama istrinya ya, suruh bayar dulu gak ada uang. Ya jelas lah karena berharap penuh atau hidupnya tergantung sama si sugar daddy-nya, istilah gadunya seperti itu. Ya saya sudah sering bilang dulu juga ya di VT saya ya, ini era gadget, era medsos ya, era begitu cepat menyebar berita-berita yang seperti ini juga ya. Ini kedepannya ya, untuk menjadikan istri sahnya mungkin akan berpikir berkali-kali lipat ya, karena sudah ada video seperti ini ya, udah pernah jadi cem-ceman sugar daddy ya. Untuk menjadi pacarnya pun yang akan datang itu akan mikir ya, harus ekonominya di atas si perempuan ya. Kayaknya seperti ini, kayak ibarat kata kayak bundir untuk dirinya sendiri ya, untuk di masa yang akan datang ya. Nanti yang kena malu lagi siapa? Orang tuanya ya. Kalau sampai nanti istri sahnya tahu ya, terus apa yang akan terjadi? Kemungkinan akan terjadi pertengkaran di pihak si sugar daddy itu pasti ya. Terus apa ini jika nanti si sugar daddy memutuskan hubungan, mobil ditarik, apakah si perempuan ini bisa
menerima kenyataan. Kalau dulu pernah naik mobil, ketika ditarik leasing nggak pernah naik mobil lagi, ya apa nggak jingkrak nanti, ya cari sasaran lagi yang lebih banyak ini, ya situlah, ya mulai berpikirlah untuk menjadi wanita-wanita seperti ini, ya jangka panjangnya, jangan untuk memburu senangnya saja. Iki lo Arjuna nembak Salamah, iki lo wonge. Ngene ya Mas, ya. Iki background lagumu, liyane kowe pokoke ogah, endingnya pasti indah. Tak tunggu kabar indahmu, muga-muga dadi syah nikah ning KUA. Mergone kuwi Mbak Salamah kuwi, ya lugu siji, loro wong desa, loro bukan ngece ya. Loro wong desa, telu kurang wawasan tentang lanangan. Nah, iki ketemu sampeyan, aku berharap penuh, ya. Kenapa aku ngomong koyok ngene? Aku sak provinsi karo Mbak Salamah, ya. Ya. Ojo di PHP, ya. Mesake, ya. Dek ning kebungahan wingi buka erok sampai kebablasen, ya. Iki tak tunggu kabar bahagiamu, ya. Aku selagi satu provinsi wong Jawa Tengah iki tak enteni itikat baikmu, aja mung apus-apus, aja mung gombal-gombal pengen viral tok. Di sisi lain di situ ada hati yang terluka, tersayat, teriris-iris, tercabik-cabik, hancur lebur, mumur koyok bubur, ya. Senyum nek aku melihat dari senyum bahagia karena kamu sudah mencapai yang apa kamu inginkan, yaitu viral. Tapi di sisi pihak perempuan, ya, senyumnya sekarang itu senyum remuk, hancur, mumur, ya. Wis. Nan aku pesen Mas, ya. Siji. Nek mau ke settingan ya terserah, mungkin ada perjanjian hitam di atas putih. Nek mau PHP, saya sekedar mengingatkan, awakmu punya anak perempuan. Di sini ingat, di sini saya bukan menyumpahi, bukan apa-apa ya. Ingat, kamu punya anak perempuan, ya. Wes, pesanku cuman hati-hati wae. Ya mungkin saat ini seneng, ya, karena viral sesuai keinginanmu, tapi di sisi lain sebenarnya ada hati yang hancur, ya. Wes, dan saya pesan lagi buat Arjunanya Mbak Salamah. Ingat, kalau Anda punya anak perempuan, ya, jangan sampai ini karma berlaku kepada anak perempuan. Ingat, di sini saya tidak menyumpahi, di sini saya juga bukan tidak suka atas keviralan kalian berdua, tidak. Di sisi lain saya juga seneng, mungkin dengan viralnya Mbak Salamah pundi-pundi bertambah, ya, banyak endorsement. Saya seneng sebagai saya sebagai orang satu profesi dengan Mbak Salamah peduli penuh karena dia itu polos lugu, ya, dan orang kampung, orang desa. Maaf, di sini saya bukan menghina orang kampung desanya. Kasihan, ya, kalau sampai ngangkleng, dia masih punya 2 anak yang harus dicukupi kebutuhannya, punya orang tua yang harus diurus di masa tuanya, ya. Penyusup yang masuk mengatasnamakan pendukung Nikita Mirzani padahal tai. Aduh, pakai kata-kata bahasa penyusup segala, kayak mau menjaga negara aja. Ica, ingat dulu tuh pilih Pak Prabowo, Pak Gibran kan. Nah, sekarang lu kemanain tuh Pak Prabowo, Pak Gibran? Nggak dijaga, nggak dikawal. Ini malah lote, lo bela-belain sampai mati-matian. Ingat, sekali lagi, lote, ya, nggak ada N-nya, ya. Toh kalau lagian pakai N juga, dia juga pernah ngomong sendiri, masih ini sayang, gitu kan. Dia mengakui dirinya sendiri, ya. Kalau dia itu nih, kalau saya ngomong itu lote, ya, nggak ada N-nya. Membela sampai segitunya, sampai mati-matian. Ada kata-kata istilah penyusup kayak
sedang menjaga negara aja. Tuh Pak Prabowo sama Pak Gibran lu coblos kan kemarin, ya enggak? Terus tuh nggak dijaga tuh, Pak Prabowo pusing ya, program MBG-nya itu banyak yang keracunan ya. Padahal dia punya program bagus ya, yang di bawah-bawahnya itu pengen meraup untung yang gede. Akhirnya masaknya sembarangan, yang kena dampak siswa ya. Itu juga yang lu perhatikan ya, menyusup. Yang lu bela itu siapa? Kalau emang dia baik, otomatis tuh kemarin ketika jadi tim sesnya Pak Prabowo dia udah diangkat jadi Menteri Sosial. Paham kau sampai di sini Ijah ya? Kalau emang dia tuh baik ya, itu ajudannya Pak Prabowo sudah mempersunting jadi istrinya. Paham kau Ijah? Sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak usahake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan aku bakal setia. Artinya lu tuh pembohong banget. Lu bilang lah gue ini tertekan. Padahal Ibu Jenderal sudah pernah merasakan loh ketika dia dihajar sama Lemon hampir 6 tahun, anaknya diobok-obok ya, sampai dikatakan kuyang lah, inilah, dia nggak terima. Terus kenapa giliran Dokter Reza merasakan kesedihan, merasakan tekanan, merasakan kurang nyaman dalam menghadapi kehidupan yang dulu tenang sekarang diobrak-abrik sama Lemon? Kok dia nyinyir terus ya? Padahal dia selama 6 tahun sudah merasakan loh. Tanya aja rasanya seperti apa. Kok sekarang kenapa Dokter Reza yang ada di posisi dia sekarang dia ikut-ikutan nyinyir? Ya, saya lihat orang Ibu Jenderal ini semakin kesini kok semakin sok gitu ya. Apakah karena punya pasangan seorang jenderal kah? Ya, ingat Bu, kalau memang benar Anda itu punya suami seorang jenderal ya, jenderal itu digaji dengan uang rakyat Bu ya. Kemarin di kapal ya sok-sok kayak gitu. Ingat, masih banyak masyarakat di negara kita yang masih ekonominya di bawah, malah pamer seolah-olah kayak gitu. Saya paham itu ditujukan ke arah Mbak Fitri, tapi nggak gitu juga kali Bu ya. Ya sudah dikondisikan, bahkan sebenarnya yang didengar dikondisikan. Bentar Mama bikin satu video dulu ya. Satu dulu aja deh, bentar. Ya bentar. Saya 2 menit aja deh. Ya bentar ya. Dikondisikan, setahu saya itu diposisikan ya. Jaksa ada di posisi kursinya, JPU ada di posisinya. Ya bentar. Saya tahu. Saya Mama berdiri ya. Iya. Terdakwa juga ada di posisinya. Iya. Saya Mama berdiri. Sabot. Saya Mama tak berdiri. Ya, Bu. Lah kamu mau kemana? Mama mau babuk. Kok kamu yang lari? Ya. Bye. Ya. Nah, itu denger nih. Gue penasaran gitu. Perasaan yang ada pesta Halloween tuh di Amerika gitu ya. Bulan apa itu Halloween, pesta Halloween kostum. Nah ini dokter kenapa pakai topeng terus berganti-ganti pula. Terus konsepnya tuh bagaimana nih? Katanya ayo naik toh, pembela masyarakat. Terus pakai topeng ibarat kata kayak itu ya, Batman, Robin Hood atau Wonder Woman gitu ya. Apa speknya kayak gitu ya? Aduh, dokter aneh-aneh baik sikapnya kayak Ki.
Ya ya nggak tahu ya, nanti menyusul nggak ya sama seperti terdakwa ya. Universitas Semarang. Kalau menurut saya ya, seandainya sikap dia itu sopan di pengadilan ya, iya, itu mungkin akan dapat hukuman ringan. Karena apa ya udah, tinggal nanti terima konsekuensinya. Habiskan Mbak Paya putih, awas coklat. Habiskan Mbak Paya putih, awas coklat. Ayo cepet balapan dek. Let's go. Habiskan. Bye bye dulu. Bye. Adik mana adik? Bye dulu. Bye. Sing penting. Oke. Ayo, siapa pemenangnya? Adik apa Mbak Paya? Semuanya menang. Coklat sama putih, susunya. Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima pendaftaran gugatan dari Polah lagi nih Lemon ya, menggugat ke Pengadilan Negeri Dr. Reza dengan Dr. Autobah Mufid. Kemarin ngomong-ngomong sudah dipanggil menjadi saksi KPK, ternyata KPK-nya membantah, belum ada surat yang beredar untuk menjadi saksi. Terus gini aja, yang penting saya mau beri semangat dan tetap jaga kesehatan buat pengacaranya Lemon. Jangan sampai seperti Pak Fahmi nanti ya, tumbang ya, karena kasus ini belum selesai, lari kasus ini, kasus ini belum lari kasus ini, nanti cabut lagi, gugat lagi, cabut lagi ya. Intinya buat pengacara tetap jaga kesehatan ya, dan jangan pernah menyesal menjadi pengacaranya Lemonan ya di beberapa tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan itu yang lagi gimmick-gimmick mesra-mesra itu jangan sampai istri di rumah marah-marah ya. Intinya semangat buat pengacaranya Lemon ya, tetap jaga kesehatan biar nggak tumbang seperti Pak Fahmi. Sekarang saya tanya balik, terus salah Peggy ke Niki apa? Silahkan lihat videonya. Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Masalahnya kalau